kasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada hari ini, Minggu tanggal 30 Januari 2022. Mari kita menyiapkan hati kita masing-masing. Kita akan masuk di dalam ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit. Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan kita menyanyi dari Pitung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatannya yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Sehat, puji Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, tanpa terasa kita sudah di penghujung bulan Januari tahun 2022. Betapa waktu dan kesempatan kadang terlewat begitu saja. Kita terlalu asik dengan dunia kita masing-masing. Marilah pada minggu hari ini kita mengingat lagi panggilan kita sebagai orang percaya untuk menjadi saksi-saksinya, memberitakan kabar sukacita. Mari kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian Kidung Jemaat 426 bait yang pertama dan yang kedua. Dunia dalam gelap
melembutkan hati gerak, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Menatap dari remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus hanya dalam rahmat-Nya yang cemerlang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui dosa-dosa kami. Kami mengakui tidak hidup menurut teladan Yesus. Jangankan mengasihi musuh, mengasihi saudara kami yang dekat saja kami sering berkata. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kita nyatakan penyesalan kita melalui kidung jemaat 467 bait yang pertama dan yang kedua. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Berita anugerah kita terima dari Roma 8 ayat 38 sampai 39. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dilanjutkan dengan petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-15 demikian.
Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Demikianlah berita anugerah petunjuk hidup baru. Mari kita menanggapinya dengan hitung kesanggupan. Hitung Jemaat 426 bait yang ketiga dan yang keempat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, memohon Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar, merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada minggu pagi hari ini terambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10 dan dari Injil Lukas 4 ayat 21 sampai dengan 30. Yeremia 1 ayat 4 sampai 10 demikian. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya
dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dilanjutkan dari Lukas 4 ayat 21 sampai dengan 30. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahbirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, khotbah hari ini saya beri judul dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Salah satu panggilan kita sebagai orang percaya adalah menjadi saksi-saksi kebenaran Allah melalui perkataan dan perbuatan kita. Hari Jumat sore kemarin, waktu itu istri saya sedang mengetik laporan dan juga rencana program komisi. Memang beberapa hari saya lihat di depan laptop karena harus mengetik beberapa laporan komisi, mulai dari komisi ibu karena sekarang jadi sekretaris, kemudian komsos, kemudian kemarin mengetik tim bunga sepertinya. Ini bukan untuk pamer Bapak Ibu ya. Waktu itu istri saya bilang, jane ke gereja anggotanya akeh ya Pak. Ya Pak, tetapi sing dadi pengurus wong ajeg-ajeg bae.
Istri saya seperti itu. Bahkan istri saya takut ada orang yang bok nesuk-nesuk anak sing nyeletuk apa ya, kayak gerejane dewek baik gitu. Saya juga kadang bok menawane ngesuk ada yang seperti itu, yang bilang seperti itu, sedih rasanya. Ya, memang kalau boleh saya ceritakan, kalau di tempat kita, terutama kalau ada reorganisasi, baik itu di kemajelisan ataupun komisi atau tim atau panitia, kadang seseorang itu mencoba menghindar ya, menghindar atau mengelak gitu ya, dengan alasan nek sing ditembung sing sepuh ya sing nobai. Atau kadang saya orangnya ora bisa ngomong, saya tidak pandai bicara. Yang lainnya saja ya. Pertanyaan yang mungkin bisa kita jadikan refleksi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ada sebuah lagu rohani yang sering disetel oleh tetangga saya. Hidup adalah kesempatan, ya mungkin yang muda-muda tahu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Ada ya Mbak Kristi ya. Syairnya, hidup ini melayani Tuhan. Yang rapnya gimana Mas ya? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Ya, salah satunya kesempatan untuk melayani Tuhan ketika kita masih diberi sehat. Gua harus geletak banyak kasur ya Mas Mono ya. Jelas nggak mungkin. Hanya bisa ngomong, berdoa. Kita tentu saja melayani Tuhan bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Allah sendiri yang memanggil kita ikut terlibat di dalam karyanya. Sama seperti bacaan kita hari ini, yang pertama tadi dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Nabi Yeremia sempat menolak panggilan Allah. Alasannya disebutkan tadi, tidak pandai bicara dan masih muda. Makanya saya prihatin dengan Mbak Bowo, kasihan ini, karena yang muda nggak ada yang bersedia. Akhirnya Mbak Bowo yang siap, walaupun akhirnya di tengah perjalanan Mbak Bowo merasakan pergumulan yang luar biasa dengan kesehatannya, dan akhirnya mengajukan pengunduran diri. Terima kasih Mbak Bowo. Terjadi pembicaraan mendalam antara Tuhan dan Yeremia. Yeremia menerima pesan dari Tuhan bahwa ia telah ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia menolak dengan alasan tidak pandai bicara dan masih muda. Tetapi Tuhan meyakinkan Yeremia bahwa pemutusannya itu harus dijalankan dan Tuhan akan menyertainya. Di ayat ke-9 tadi dilukiskan saat Tuhan menjamah mulut Yeremia, berkata, "Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu." Nampaknya kalimat tersebut berkaitan dengan kuasa panggilan Allah, merupakan sebuah kelemahan bagi para pemimpin waktu itu. Kalau ia masih muda,
dan tidak pandai berbicara. Bicara atau berbicara berarti mengekspresikan kata-kata yang berwibawa. Dapat dibayangkan kekhawatiran Yeremia waktu itu jika ia kelak menjadi seorang nabi, tetapi tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan. Tidak mungkin ia meyakinkan banyak orang. Tetapi ternyata Tuhan memanggil Yeremia bukan karena usia dan keterampilannya. Penegasan bahwa Tuhan akan menaruh perkataan dalam mulut Yeremia dapat diartikan sebagai tindakan pemberian wibawa ilahinya. Lagi pula Tuhan menyatakan bahwa ia telah mengenal Yeremia sebelum Yeremia keluar dari kandungan. Ayat yang kelima tadi. Hal ini menunjukkan kedalaman hubungan, keintiman hubungan, bukan semata-mata tentang keterampilan. Sebelum dilahirkan sampai akhir hidupnya sekalipun, Tuhan menyertai manusia. Allah berkarya melalui orang-orang pilihannya sebagai media penyampai pesan kasih. Di satu sisi kita adalah penerima pesan yang dituntut memiliki kedewasaan. Di sisi lain kita pun dipanggil untuk berkarya sebagai penyampai pesan kasih Allah. Di tengah dunia yang dilanda krisis kebijakan dan krisis informasi yang salah, panggilan menjadi penyampai pesan menjadi sangat penting di masa-masa kini. Kalau Bapak, Ibu atau saudara yang mengikuti punya jejaring sosial Facebook misalnya, ada grup berita Kebumen di sana. Saya sering melihat di sana, ya misalnya kemarin ada bantuan dari Bupati motor NMAX ya Mas Mono ya kepada setiap kepala desa. Di situ yang komentar ribuan, baik yang mendukung maupun lebih banyak yang tidak mendukung. Ya, saya nggak pernah ikut komentarnya, melihat saja. Pergantian nama jalan, kemudian digantinya jalur itu menjadi searah, itu di jejaring sosial menimbulkan kegaduhan dan tidak sedikit di situ orang-orang yang mohon maaf marah-marah atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, menjelek-jelekan orang dan lain sebagainya. Bacaan Injil hari ini dari Lukas 4 ayat 21 sampai 31. Kisah penolakan Yesus di Nazaret. Cukup menarik karena terdapat perbedaan pendapat tentang kewibawaan dan kekuasaan. Dikisahkan bahwa Yesus mengajar di sebuah tempat ibadah. Orang-orang yang mendengarkan Yesus menerima, bahkan mengagumi perkataan Yesus yang indah. Orang-orang yang mendengarkan Yesus menerima perkataan Yesus itu dengan baik. Namun keadaan berubah ketika orang mulai mempertanyakan kewibawaan Yesus dengan menyatakan bahwa Yesus adalah anak Yusuf, si tukang kayu, orang Nazaret. Artinya Yesus adalah pemuda lokal yang asal usulnya tak terlalu meyakinkan. Udah wong top-topan lah gitu ya Mas Mono ya, cara lagunya ya. Bukan orang top-topan. Kewibawaan kitab Nabi Yesaya yang dibacakan dan diajarkan oleh Yesus terlupakan akibat perdebatan soal kewibawaan si pengajar, yaitu Yesus yang hanyalah seorang pemuda lokal. Maka Yesus pun menanggapinya dengan kritis, bahwa banyak orang yang cenderung menilai kewibawaan dari sisi kemasan atau wadahnya atau tampilannya, bukan dari isi pesannya. Akibat kritiknya itu banyak orang menjadi marah, hendak melemparkan Yesus
di sebuah tebing. Namun Yesus berhasil meloloskan diri. Kisah ini menggambarkan bahwa pernyataan akan kebenaran terkadang menghadapi resiko penolakan dari banyak orang. Banyak orang hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar saja. Namun Yesus berani menghadapi resiko tersebut. Ia terus mengajar dan berkarya di tengah perjumpaannya dengan individu ataupun kelompok yang ditemuinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita tidak hanya sebagai penerima pesan, tetapi juga dipanggil untuk menjadi penyedia dan penyampai pesan yang bijaksana. Tentu saja panggilan itu kadang sulit kita laksanakan. Katakanlah saja bahwa panggilan itu sebagai panggilan kenabian seperti Nabi Yeremia. Maka kita dapat belajar dari Nabi Yeremia ini. Ketika menerima panggilan dari Tuhan untuk menjadi penyampai pesan, Yeremia dikatakan tadi menolak karena masih muda dan tidak pandai berbicara. Namun keadaan itu tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk meyakinkan Yeremia dan tetap memanggilnya sebagai nabi. Bagi Tuhan, kemampuan dan keterampilan bukan segala-galanya. Ia bisa dilatih melalui proses. Yang penting adalah adanya hubungan yang mendalam dengan Tuhan dan adanya kesiapsediaan. Yeremia pun bersedia karena ia memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menyertainya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, terutama yang masih muda, yang memiliki HP atau gawe, pernahkah ibu, bapak, dan saudara menghitung berapa grup WhatsApp, ya misalnya yang bapak, ibu, atau saudara miliki? Hari ini mungkin banyak ya, puluhan ya, atau mungkin ada yang lebih dari 10. Belum jejaring sosial yang lain, misalnya Facebook atau Instagram atau nggak tahu yang anak muda sekarang. Pernahkah kita menghitung dalam sehari ada berapa pesan yang muncul di sana? Kemudian ada berapa pesan atau ada berapa persen pesan yang bermanfaat untuk kita? Mungkin jawabannya kalau saking banyaknya pesan ya mungkin hanya sedikit mungkin yang bermanfaat. Tapi itu tergantung dari masing-masing. Mungkin sekali-kali kita perlu belajar yang namanya diet informasi atau diet informasi. Artinya membatasi, mengkonsumsi informasi yang berlebihan. Ya, mungkin kalau bukan di jaring sosial, di kehidupan nyata yang membatasi gosip-gosip informasi yang gak jelas misalnya. Karena biasanya ibu-ibu sekali nonggo atau ke rumah tetangga 5 menit saja udah dapat 10 cerita plus bumbu-bumbunya yang sedap. Ya, Mbak Sur ya, biasanya gitu kalau udah ngerumpi ngalung ngidul 5 menit saja lah udah sekresek informasinya. Tapi kita tidak tahu informasi itu betul apa tidak. Di zaman informasi yang begitu cepat, begitu banyak, tugas dan panggilan kita adalah menjadi saksi-saksi kebenaran, menyebarkan kebaikan, bukan sebaliknya menyebarkan berita bohong atau hoax. Bukan mengajak mempengaruhi orang untuk membenci, merusak, atau mungkin malah membuat kekacauan. Walaupun kita kadang tidak dianggap atau bahkan ditolak seperti Tuhan Yesus alami dalam bacaan kita hari ini. Menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan memanggil kita, apapun yang bisa kita lakukan, lakukan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhanlah yang memampukan. Barangkali ada orang yang merasa tidak mampu melakukannya. Namun firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa yang pertama-tama dibutuhkan bukan keterampilan atau kemampuan kita,
melainkan kesediaan untuk menjadi saksi Kristus. Meskipun panggilan ini tidak mudah, tetapi yakinlah Allah senantiasa menyertai dan memampukan kita. Amin. Kita memasuki saat ini. Saat ini cukup mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk berdiri. Mari kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat, doa syukur, doa syafaat, dan nanti kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada minggu pagi hari ini kami boleh menyaksikan kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Engkau karuniakan kami dengan kesehatan yang sempurna. Engkau memberikan anggota tubuh kami berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sangat luar biasa, pertolongan-Mu sepanjang waktu dari hari lepas hari. Banyak hal yang pantas kami syukuri Tuhan atas kebaikan-Mu. Ajarilah kami dalam kehidupan kami bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai hak milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Ajarilah kami untuk terus belajar karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, yang pertama untuk kehidupan bangsa dan negara kami yang kami cintai, bangsa Indonesia. Kami terus mendoakan untuk para pemimpin bangsa kami, untuk setiap program pemerintahan bangsa kami. Biarlah itu mendatangkan kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Kami terus menyerahkan pergumulan, tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa kami ke depan dengan era teknologi dan informasi yang semakin canggih. Biarlah kami juga boleh berperan di dalam pembangunan bangsa dan negara kami. Saat ini kami juga menyerahkan untuk gereja di tempat ini. Engkau yang memberkati apa yang menjadi rencana dan program pelayanan kami di tahun 2022 ini. Biarlah setiap program itu boleh menyentuh kehidupan rohani kami. Kehidupan rohani kami boleh Engkau bangun melalui setiap agenda atau kegiatan di setiap komisi ataupun panitia. Dan bagi setiap saudara-saudara kami yang terlibat, biar mereka juga terus boleh belajar mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, mengenal karakter saudara-saudara kami yang lain, bisa menerima
perbedaan pendapat, bisa menerima perbedaan karakter yang ada. Untuk kami boleh terus sehati sepikir di dalam pelayanan kepadamu. Saat ini menyerahkan untuk orang tua kami, dari yang sudah memasuki masa adiyuswo, kami terus mendoakan untuk Eyang Agung, Eyang Putri, supaya Engkau Tuhan yang boleh menjadi sahabat, menjadi teman di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menikmati kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka yang secara fisik mulai menurun, tetapi kehidupan rohani mereka Tuhan, manusia batiniah mereka Tuhan, kiranya Engkau terus bangun, Engkau terus sempurnakan Tuhan di dalam pengharapan, di dalam setiap angan-angan mereka. Biarlah Engkau boleh nyatakan Tuhan atas kehidupan mereka. Saat ini kami juga menyerahkan untuk kami sebagai orang tua. Biarlah kami boleh menjadi orang tua yang bertanggung jawab, yang bijaksana di dalam mendidik, mengasihi anak-anak kami. Biarlah kami boleh melakukannya dengan sabar, dengan sepenuh hati kami. Dan biarlah juga anak-anak kami dari tingkat yang paling bawah, playgroup sampai dengan perguruan tinggi, Engkau boleh memberkati mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam pertumbuhan mereka secara fisik dan pertumbuhan mereka secara rohani. Mari sendiri Tuhan yang terus berperan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh semakin mengenal Engkau, semakin takut akan Engkau Tuhan. Dan biarlah mereka boleh menyenangkan Engkau, menyenangkan orang tua, menyenangkan saudara-saudara, dan menyenangkan orang lain. Saat ini Tuhan, kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami terus mendoakan Tuhan, kuasa-Mu boleh bekerja melalui setiap makanan, minuman, ataupun obat-obatan, melalui setiap perhatian yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Biarlah itu boleh mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesehatan yang sempurna yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami secara pribadi, pergumulan kami secara pribadi. Mari Engkau Allah yang mendengarkan setiap jeritan hati kami Tuhan yang paling dalam, setiap pergumulan kami hanya bertaruhkan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau lah yang akan memberikan jalan yang terbaik untuk setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan pribadi kami, juga di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam kehidupan kami mengakui keterbatasan dan dosa-dosa kami. Ampunilah ya Tuhan. Kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya saya bacakan dasar kita di dalam persembahan pada pagi hari ini. Saya ambil dari Amsal 3. Amsal 3 ayat 9 dan 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu
akan meluap dengan air buah anggurnya. Penyerahan persembahan kita iringi dengan Kidung persembahan Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama dan yang kedua. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan atas waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan. Berkati dan sucikan persembahan ini Tuhan, biarlah dapat berguna bagi kehidupan jemaat-Mu di tempat ini dan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami satu persatu sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan berkat-Mu. Kami berdoa banyak kekurangan dan dosa, mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pemutusan dari Kidung Jemaat 365B, bait yang kelima dan yang keenam. Kehendakmu saja
Di tengah perkembangan zaman dan informasi yang begitu cepat, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi kebenarannya, menjadi terang Kristus di tengah kegelapan dunia. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Disilakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memperhatikan warta gereja yang telah tersedia dan perkenankan majelis jemaat untuk menegaskan beberapa hal. Yang pertama adalah jadwal kegiatan ibadah dan PA. Untuk PA KWD Ibu, Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 14, tepat di Gedung Anak. Untuk firman akan dipimpin oleh Ibu Sukanti. Untuk konsumsi yang bertugas adalah Ibu Yati. Kemudian yang berikutnya adalah PA Kompara. PA Kompara sudah dimulai lagi hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 pukul 19, tempat di gereja. Pimpin atau firman Bapak Sutrisno, MC Saudari Pita. Kemudian ibadah anak Minggu 6 Februari 2022 pukul 10, tempat di Gedung Anak. Kelas kecil Ibu Adiasi, kelas besar Ibu Widiarti. MC Saudari Yuyun dan Saudari Pita, pengiring Saudara Ian. Untuk ibadah Minggu tanggal 6 Februari 2022 menggunakan bahasa Jawa, sesi 1 tempat di gereja pukul 7 sampai 8 untuk kelompok Kana dan Yeriko. Untuk petugas Penatu Arini Andayani, pengiring Saudara Ziven, song leader Ibu Rosleli dan Saudari Rana. Kemudian yang sesi 2 tempat di Gedung Anak pukul 8.30 sampai 9.30 untuk kelompok Yordan, Betel dan luar rujukan. Petugas Penatua Citra Pakarti, pengiring Saudara Ian dan sang leader Ibu Warni dan Saudari Felicia. Berikutnya nomor 2 jadwal petugas Minggu 6 Februari untuk menyambut jemaat majelis kerangkai bunga Ibu Gunaisi. Kemudian selanjutnya nomor 6 sakramen perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 13 Februari 2022. Kemudian yang ketujuh, laporan dan rencana kegiatan komisi. Mengingatkan kembali akan adanya rapat koordinasi majelis dan komisi-komisi pada hari Sabtu 19 Februari 2002 untuk persiapan sidang majelis istimewa. Maka bagi komisi yang belum mengumpulkan laporan akan kami tunggu paling lambat hari Minggu 13 Februari 2022. Dan nomor 9, tukar mimbar dalam rangka hari ulang tahun ke-91 Sinode GKJ. Dalam rangka hari ulang tahun ke-91 Sinode GKJ, GKJ Tujukan akan menerima pelayanan dari Bapak Pendeta Samuel Prasetyo SSI dari GKJ Karangayu, Semarang Barat pada ibadah Minggu 13 Februari 2022. Kemudian yang nomor 10, permohonan pengunduran diri majelis. Dalam rapat majelis hari Minggu 16 Januari 2022, Bapak Penatua Slamet Wibowo telah menyampaikan kepada majelis permohonan baik secara lisan dan tertulis untuk mengundurkan diri dari keanggotaan majelis GKJ Tujukan karena kondisi kesehatan yang akhir-akhir ini sering terganggu. Dan sesuai hasil rapat majelis, permohonan dari Bapak Slamet Wibowo diterima dan disetujui. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat. Demikian Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, warta gereja yang bisa kami tegaskan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri